Langit Jogja baru saja turun hujan ketika Raya melihatnya lagi. Pria yang dulu cuma sebatas nama di chat, suara di telepon, dan jarak yang tak pernah bisa dipeluk. 5 tahun lamanya, mereka saling menyebut rindu tanpa pernah benar-benar tahu arti kehadiran. Tapi hari ini, ia datang. Dengan jaket denim yang masih sama seperti terakhir kali dikirim foto. Dengan senyum yang dulu cuma jadi stiker di WhatsApp. Dengan mata yang masih menyimpan langit sore yang sama. "Maaf ya, aku telat," ucapnya, menunduk sedikit. Raya hanya mengangguk, mencoba menahan degup jantung yang lebih gaduh dari rintik hujan. Di antara deru angin dan aroma tanah basah, ia tahu satu hal, hatinya belum berpindah. Dan mungkin belum pernah benar-benar pergi. Mereka duduk di angkringan langganan yang dulu cuma jadi cerita di voice note, tempat yang sering disebut Raka sebagai pemberhentian rasa yang belum sempat jadi rumah. Raya memesan teh jahe. Raka, seperti dulu, masih memilih kopi hitam tanpa gula. "Masih suka kopi pahit, ya?" tanya Raya sambil menatap uap yang naik dari gelasnya. Raka tersenyum, lalu menatap matanya pelan. "Biar rasa manisnya datang dari kamu aja." Raya tertawa kecil. Ada degup pelan di dada. Bukan karena kata-katanya, tapi karena ia tahu, Raka tak pernah pandai merayu. Kata-kata seperti itu lahir dari rindu yang lama mendekam, bukan dari kebiasaan. 5 tahunnya, gumam Raka kemudian. "Kita berdua sibuk nyembuhin diri dari luka yang kita buat sendiri." Raya diam. Hujan di luar makin deras. Ia ingat betul, mereka tak pernah putus karena tidak cinta. Justru karena terlalu cinta. Terlalu takut melukai, sampai akhirnya memilih menjauh. Padahal luka paling parah justru tumbuh saat tak ada yang menggenggam. "Aku pernah coba berhenti nunggu kamu, Raka. Tapi bahkan saat aku hampir jatuh cinta lagi, kamu masih ada di sela doa-doa kecilku," ucap Raya pelan. Raka menunduk. Tangannya gemetar, tapi ia tak menyentuh Raya. Tak berani. Seolah tahu, jarak yang sudah lama ini tak bisa dibayar hanya dengan kopi dan hujan. "Tapi kita nggak lagi sama seperti dulu, ya? Kamu udah kuat berdiri sendiri. Aku cuma laki-laki yang datang dengan tangan kosong." Raya menatapnya. Dalam. Lama. "Tangan kosong tak masalah, asal hatimu nggak lagi kosong juga." Hujan masih turun dengan lembut, seperti bisikan kenangan yang enggan pergi. Di balik jendela kaca kedai kopi, Raya menggenggam cangkir hangatnya erat-erat. Matanya sesekali melirik ke arah pintu, seolah menanti seseorang. Pintu akhirnya terbuka, dan angin dingin membawa serta aroma tanah basah bersatu dengan wangi khas kopi. Dia datang. Arka, lelaki dengan senyum tenang dan tatapan yang selalu membuat Raya gugup tanpa alasan. "Maaf lama ya," katanya sambil mengusap rambut yang basah terkena gerimis. "Macet." Raya hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan degup jantungnya yang tak karuan. Ia tidak tahu kenapa pertemuan kedua mereka terasa lebih menegangkan dibanding yang pertama, padahal hanya janji ngobrol santai. "Aku bawa buku yang kamu cari." Arka menyodorkan novel tua dengan sampul agak usang. "Kamu bilang suka yang ini, kan?" Raya tersenyum kecil, jemarinya menyentuh buku itu dengan hati-hati. "Kok kamu ingat?" "Entah. Kadang hal kecil tentang kamu mudah menempel di kepalaku," jawab Arka tanpa beban, namun kata-katanya jatuh seperti petir di hati Raya. Suasana jadi hening sejenak, hanya diisi suara hujan yang semakin deras di luar. Raya menatap ke jendela, mencari alasan untuk tidak menatap mata Arka. Tapi saat Arka bertanya, "Kamu percaya nggak kalau hujan bisa menyimpan perasaan yang belum sempat diucapkan?" Raya tahu, dia tak bisa lagi pura-pura biasa saja. Malam makin larut. Hujan belum reda, dan angkringan mulai sepi. Hanya tinggal mereka berdua, dua hati yang dulu pernah saling memiliki, kini duduk berdampingan seperti dua bayangan dari masa lalu yang enggan benar-benar pergi. "Kalau aku peluk kamu sekarang, kita akan kembali ke masa yang belum selesai," kata Raka tiba-tiba. Raya menoleh. Matanya basah tapi belum jatuh. "Siapa bilang kita harus kembali? Peluk itu bisa jadi awal yang baru." Raka menarik napas panjang, lalu berdiri. Ia melangkah pelan, berdiri di depan Raya yang masih duduk, menatapnya dalam diam. "Aku takut, ya, takut kamu udah berubah. Takut aku bukan tempat pulangmu lagi." Raya berdiri. Ia menatap Raka dari jarak paling jujur yang pernah ada di antara mereka. Lalu ia menggenggam tangan pria itu,
erat. Kita semua berubah, Raka. Tapi rasaku masih sama. Dan kalau kamu masih ingat cara memelukku seperti dulu, aku nggak keberatan belajar mencintaimu lagi, pelan-pelan, sampai selesai. Dan di bawah langit Jogja yang masih menangis, mereka akhirnya saling mendekap. Bukan peluk yang liar, tapi peluk yang tenang, hangat, penuh jeda, dan doa-doa tak bersuara. Peluk yang menandai bahwa tak semua yang pergi harus hilang. Ada yang kembali, dengan luka yang sudah dijahit, dan hati yang lebih sabar menunggu. Oh ya teman rehat, jika kalian suka tinggalkan komentar positif, agar cerita ini bisa bersambung ke episode selanjutnya.